lain kalian sketsa yang pengembangan logotype tentang nama, sebaiknya nanti atau mau sekarang juga mau dicoba kalian buat mind mapping ya. Mind mapping tuh apa? Pengembangan kata-kata kunci. Kalau mind mapping tentang diri ya, tidak mesti seperti ini. Kalian lihat yang saya tampilkan ini enggak? Nih linknya kalau mau baca. Sebetulnya sih macam-macam mind mapping tuh bisa, tidak mesti yang begini, tapi karena dipancing tentang diri kalian, berarti nanti kalian cari kata, kan yang mengenal diri kalian kan diri kalian sendiri ya. Bisa berangkat dari nama. Tadi, Pak, nama saya panggilannya waktu kecil misalnya Fitri Dwianti, panggilannya apa? Dwi, apa Yanti, apa Fitri, apa Riri gitu ya. Boleh tuh berangkat dari nama itu. Terus apalagi tuh inspirasinya, mau tempat lahir, mau tanggal lahir ya. Apa yang bisa terlintas tentang diri kalian tuh, kesukaan, hobi atau apa ya. Nanti sampai kalian nemukan kata kunci apa yang berhubungan dengan kalian, yang terlihat, yang tidak terlihat, misalnya sifat dalam yang belum terekspos ya tulis aja ya, tapi bukan kalimat ya. Ini kalau yang sampel di layar kalian kayaknya terlalu kata-kata, terlalu kalimat, harusnya kata-kata cukup. Misalnya ini kan sampel yang lain ya, ya mau tentang olahraga yang disukai, mau tentang uh, tujuan gitu. Tapi lebih ke apa, citra diri ya. Ini kan kalau sampel-sampel yang lain sebetulnya banyak macamnya, fungsinya ya. Kalau urusannya ke branding, bisa nanti timelinenya, strategi, timnya siapa, kompetitor siapa gitu ya. Itu nanti kalau untuk bisnis plan. Kalau untuk brand logo gitu, nah ini belum langsung ke sini, tapi menuju untuk buat logonya sendiri kan kalian harus jabarkan identitas kalian dulu gitu. Bayangkan diri kalian adalah brandnya, paham ya? Tapi karena mengungkap citra diri, berarti yang dari diri kalian lah yang harus di-expose ya. Pertanyaannya tuh simple, malah mungkin kayak ini kalau saya ubah tabnya, kalian lihat nggak? Menggali potensi diri nih kalau mau cari. Atau dari, ya bisa salah satunya inilah, atau mulai dari pertanyaan gampang tuh 5W1H ya, tau nggak? Mungkin nggak mesti rumit, tapi seru juga. Kadang mind map itu bisa dikasih sketsa-sketsa, icon-icon gini biar biar fun ya. Itu boleh aja. Maka nanti kalau thumbnailing nanti bisa aja seliar ini gitu sketsanya. Paham nggak? Tidak mesti dikasih sampel kan? Itu hanya, ya itu contoh lah mind mapping ya. Sangat bebas bentuknya sesuai keinginan masing-masing. Ya, yang penting kontennya dapat jelas tentang diri. Nah, itu nanti dilampirkan. Sebetulnya seru juga kalau sambil expose image ya, tapi karena ini berangkat dari logotype dulu, mungkin nanti kepake di ke belakang ya, tugas yang lain atau tema yang lain. Tapi sementara biar exploring logotype-nya nggak kosong, nggak nggak asal. Jadi dari nama kalian tapi sedikit dibubuhi sifat-sifat apa yang mau dimunculkan. Nah, itu proses berpikirnya itu dari mind mapping itu. Nanti kalian juga pelan-pelan, kayaknya seru juga nih dari warna, keberanian mau pilihnya misalnya image-nya api, api cenderung merah atau kuning, merah kuning. Nanti pewarnaannya mau pakai merah kuning, itu oke, ya kan? Oke, sekarang tolong kasih lihat
sketsa singkatnya. Belum selesai nggak apa-apa, yang penting saya tahu yang dieksplor apa tuh, huruf. Bagaimana exploring logo typingnya? Boleh lihat, siapa yang mau kasih lihat? Raise hand dulu, atau mau langsung buka, Pak, saya mau kasih lihat gitu. Kalau sedang proses, oke, Muhammad, siapa? Kavi. Siapa yang barusan raise hand? Saya Pak Muhammad Kafi. Kavi, oke, silakan. Mau kasih lihat sesuatu? Apa tuh? Kamu explore apa? Sambil diomongin, Kavi, sengaja I-nya hilang. Iya, jadi kayak cuma nampilin dotnya doang. Cuman yang bagian Nah, bawah ada gitu. oke. Udah, oke, itu sedikit ngikutin itu ya, yang A-nya dibalik gitu ya, Iya, yang bertumpuk. Nah, kalau bisa konsisten dulu nih. Misalnya, itu kan garisnya kayak yang A kebalik itu kan naik turun ya. iya Jadi Pak. kamu mix-nya sekalian ya? Atau emang Iya. nggak sengaja? Nggak sengaja sih Pak sebenarnya karena masih di kantor jadi nggak pakai alat-alat lain Oh gitu. ya, jadi maksudnya gini, mungkin harusnya eh misalnya gini, mau mau sesuatu yang mau dibalik, salah satu huruf mau dibalik, oke. Kalau mau konsisten bentuknya, pakai konsisten bentuk. Terus mau besar kecil huruf, ya itu mungkin kategorinya lain, ya kan? Memang banyak banyak cara exploringnya. Mungkin belum main juga yang light and bold, ya kan? Ini sekilas ada angka 5 ya. Iya Pak, angka 5. Ya, tetap keterbacaannya tetap terlihat nggak? Atau ada maksud tertentu gitu? Di angka 5-nya memang nggak kelihatan banget sih Pak. Jadi kayak background atau kayak gimana doang gitu. Ya, tetap mesti ada hubungannya ya. Harus bisa dijelaskan tuh. Misalnya kaf kaf dan 5, apa kaf tuh huruf kelima, atau apa hubungannya angka 5 dengan kata kata tertentu, atau arti katanya sendiri, atau apa yang mau dimunculin gitu. Ya itu kan eh nanti hubungannya sama konsepmu. iya. Apa mau cerita apa? 5 itu apa? Nggak sih sebenarnya tanggal lahir doang Pak. Oh, oke. Boleh tuh. Cuma konsistensi, eh ya nggak apa-apa. Pikirkan juga konsistensi, misalnya tinggi huruf ya kan. Kalau pakemnya kan A sama H sama F. F tuh bisa di atas, bisa di bawah. Tapi kalau mulai distorsi, apakah baiknya distorsi hanya salah satu atau keseluruhannya jadi distorsi? Paham nggak? Jadi tetap prinsip-prinsip yang kayak keterbacaan, kalau nggak dipentingkan, maka jadinya image, mau menggiring orang untuk melihat itu image apa. Ya, nggak apa-apa. Baik Itu Pak. explore-nya baru sampai situ, oke ya. Masih bisa dikembangin lagi ya. Baik Pak. Thank you, Kavi. Silakan yang Terima lain. kasih Pak. Ya, karena itu baru berdasarkan tanggal lahir dan nama dulu, belum belum dalam ya, belum pakai sifat, belum ada, pakai warna, belum. Nanti ada yang harus dieksplor tentang desainnya, tentang prinsipnya ya. Prinsip logo juga mempertimbangkan itu, simple, komposisi, atau memorable. Nanti jika konsepnya udah kuat bisa lebih enak gitu. Oke, kita belum main konsep dulu, lagi explore liar dulu. Yang penting tahu kategorinya, mau yang mix, bertumpuk, atau yang lowercase uppercase gitu tadi kan. Susun vertikal horizontal mungkin. Ada yang mau coba kasih lihat? Sekilas tuh tadi siapa ya?
yang udah buka kamera tapi tutup lagi gitu. Harusnya kan kalian buka semua. Sebaiknya bagi yang mampu, nggak ada masalah. Ada lagi? 2 atau 3 orang lagi boleh? Siapa? Langsung buka mic-nya, buka kamera, kasih lihat. Ada yang main inisial nggak? Syahdam atau Anes? Siapa ada? Ervan atau Erda? Yang nggak dipanggil juga boleh munculkan sendiri. Yolanda atau Giovanka ada? Mau kasih lihat? Kalau ada yang sambil exploring mind map boleh ya. Udah mulai bikin dulu aja. Siapa tahu tidak berhenti sampai di tugas ini aja. Mind mapnya bisa kepake jangka panjang. Mau raise hand dulu, tunggu dipanggil atau gimana? Nggak ada? Cukup Kavi aja? Kavi aja sambil di kantor masih bisa coba-coba loh. Raffi, kenapa Raffi? Silakan. Audiomu, oh visualnya coba lihat ya. Raffi bikin itu A-nya angka 6 kebalik apa gimana tuh? Yang kedua. Itu 9 Pak, cuman kayak dijadiin huruf A gitu. Nah, kayak ya kamu mencampur angka 6 dan 1 atau 6 kebalik. 9 Pak. Jadi rame ya. Hurufnya lebih dari 1. Jenis hurufnya beda tuh yang R sama F-nya. Iya Pak. Salah saya Pak. Harusnya. Nggak salah sih. Tapi menurutmu enak nggak dilihatnya? Kalau tadi kan ikon aksen ya, misalnya huruf script untuk R besar gitu. Terus yang A, F, I-nya stylenya sama. Di point of interest-nya jangan banyak-banyak ya. Tapi untuk awal coba ini jangan dihapus, ngerti nggak? Iya Pak, ya, Pak. Baik Pak. Jadi nanti itu prinsip yang harus dipikirkan. Kalau mau diunik-unikin deh Pak, mau dibedain, oke. Tapi bikin orang langsung lihat apa itu ya. Langsung misalnya kayak ini nih, Raffi yang titiknya dijadiin kayak fokus kamera. Ya kan? Nah, tapi F-nya kan ganggu tuh. Siapa tahu nggak tahu tuh kamu mau mainin apa F-nya harus disejajarin sama I gitu, atau ya kan, atau R-nya kenapa harus huruf besar, kan boleh lowercase semua gitu, bisa kan? Bisa Ya oke. Yang lainnya itu apa, ada Rafli apa Raffi apa 3 tingkat itu apa, kayak sinyal kotak gitu ya? Nah, turun ya iseng-isengan gitu. Tapi ketika ada yang tinggi sama yang I berarti Rafli ya. Nah, jadi kayak ininya L gitu Pak. Sebenarnya mah cuma Jadi hurufnya I atau L.
Jadi kalau misalkan ini ada kayak cuman i di itu bawah gitu panjang, salah harusnya. Ya. Oke, yang lainnya apa? Ke bawah-bawah ke kiri apa? RAF 1. Lihat itu nggak? Logonya F1 nggak? Lihat Pak. Huruf F sama angka 1 kan nempel ya. Iya Pak. Nah, itu coba exploring gitu. Kalau mau ada F dan 1 mau nempel ya, tapi orang kalau mau kamu giring mau tetap baca Raffi harus tetap nangkep bahwa itu dibacanya I bukan angka 1. Tapi ada angka satunya. Nah, gimana tuh? Ya kan? Gak bisa sekali sketsa, harus berkali-kali. Baik Pak. Nah, kalau mau nanya konsep nanti, misalnya ditanya ya, nanti apa hubungannya F1 sama kamu? Bisa jawab nggak? Bisa. Angka satunya itu kan tanggal lahir saya Pak gitu Pak. Jadi saya ngambil i-nya diganti di angka 1. Oke, ya sementara masih setahap itu ya, masih pakai tanggal lahir ya. Iya Pak. Baiklah, cukup ya Raffi, thank you. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau nggak ada, saya sudahi aja nih, biar kalian exploring bentuk, komposisi, ya. Memang susah-susah gampang. Kalau main logo type, tidak mesti harus semua bold. Main yang light bisa, main mix sama gambar ya, bisa gabung, bisa memang terpisah, mungkin jadi kayak misalnya Syahrul, terus tengahnya kasih icon, terus Maulana gitu boleh. Atau di dalam Syahrulnya mau ada misalnya huruf H-nya jadi gambar apa gitu. Oke? Nggak ada lagi? Aprilia, Juana, Ricky Erianto, ada? Mau kasih lihat sesuatu nggak? Belum, Pak. Oh, belum. Apakah mau sudah dulu? Boleh aja. Kalau nggak ada yang mau nunjukin lagi sih, silahkan kalian teruskan. Oke. Ada yang bingung tentang mind mapping nggak? 5W1H yang saya sarankan itu ya, 5W plus 1H itu standar pertanyaan ya. Kalau tanya apa hubungannya dengan kalian, atau siapa kalian tuh, kenapa tuh apa? Kenapa kalian tuh apa jawabannya? Kalau di mana mungkin lahir ya, atau tempat tinggal sekarang. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu mau pilih desain? Kenapa kuliah? Kenapa kerja gitu? Who itu orang-orang berhubungan dengan kalian gitu. Kapan dan why ya. What, who, where, when. Kelima ya kan, tambah how-nya itu apa? Bagaimana ya? Bagaimana apa hubungan dengan kalian? Bagaimana kalian tumbuh? Bagaimana kalian mau menggapai mimpi atau apa ya? Coba deh pancing semua, munculkan kata
mau kata sifat, mau kata benda, lalu cari kata bendanya di ujungnya. Paham nggak sih? Tapi nanti kalau untuk kata misalnya gini, oh saya sifat dasarnya berani, tapi langsung merah gitu. Ini salah ya. Jangan gini. Bukan gitu, berani langsung merah. Tapi berani bendanya apa dulu? Benda apa? Nanti dia cenderung terlihat warnanya apa. Ya kalau mau tadi berani cenderung bendanya mungkin mau benda mau hewan misalnya singa gitu. Ya, mungkin nanti warna singa jadi emas apa citra ya. Nyambung ke sana nggak? Atau sesuatu yang diwakili oleh benda apa dulu, jadi temukan kata bendanya ya. Kalau mau ujungnya Pak, saya mau simbolisasi John Heru, maunya singa Pak, oke. Tapi nanti kan muncul ya singa, nanti munculnya apa? Maksudnya mau cakarnya, mau rambut kribonya, atau mau taring gitu, ya kan? Tapi bisa muncul dalam karakter nama brandnya, apa John-nya atau Heru-nya gitu. Oke, logo typing itu exploringnya harusnya sih seru ya. Cukup? Nanti tunggu perintah tertulis. Kira-kira seminggu lah ya, orang belum konsep yang dalam-dalam banget. Hanya main mapping sederhana tentang diri, lalu munculkan citranya dalam sketsa logotype di A3. Oke. Cukup ya? Halo, bagaimana? Oke. Baik, Pak. Mau tanya, Coba. Pak. Baik, Pak. Makasih, Oh, Pak. ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya beneran? Siapa? Raise hand. Wisista, Pak. Wisista. Coba apa? Ya, Jumlahnya silakan. berapa ya, Pak, kira-kira, Pak? Apa? Jumlah logonya. Kenapa? Kan di kertas A3, jumlahnya kira-kira berapa, apa satu aja, Pak? Nggak mungkin satu lah, exploring ide kok, thumbnailing. Jadi kan kayak tadi tuh kategori tuh tiap kategori yang tadi kamu coba. Wisista mau coba mix misalnya tadi yang ukuran beda-beda huruf atau mau uppercase lowercase, itu semua dicoba, harus ada sampai kamu dapat yang fix banget, yang mau di oke, nanti baru mau ditebelin, mau digedein sendiri. Misalnya kecil-kecil kan exploring tuh banyak, nanti yang gede mungkin 5 gitu. Ya, tapi explore tuh harusnya banyak ya. Kalau pakai jumlah sih bisa 40 50, tapi kalau kecil-kecil kayak eksplorasi gitu cukup nggak tuh? 20 20 20 kayaknya terlalu sedikit ya. Kalau udah mau diseriusin baru ditebelin. Kalau masih sketsa kecil-kecil masih salah-salah tuh bikin lagi sebelahnya. Ya pasti nggak cukup deh 20. Kalau mau fix banget yang memenuhi kriteria tadi, mau 5 yang besar oke, tapi exploringnya harusnya lebih dari 5. Yang penting saya lihat prosesnya ya. Terlihat dalam A3 itu proses eksplorasinya, bukan harus langsung jadi. Ya. Mengerti nggak? Baik, Pak, mengerti. Kalau kemarin kan logogram langsung jadi ya, saya nggak lihat proses. Walaupun difotoin iya, tapi kan langsung 16 kotak tiap kategori, itu langsung jadinya kan. Nah kalau ini kan proses untuk menuju bikin jadinya itu kan harus terlihat perjalanannya. Maka sebaiknya ketika kalian sketsa, jangan dihapus yang salah, bikin lagi sebelahnya sampai fix. Mungkin ada 3 atau 4 kali untuk satu kategori. Ya. Kayak jangan gede-gede banget. Kalau langsung bikin 4 gede ya habis lah.
Jadi A3 itu harus penuh dengan proses. Oke, baiklah. Karena sudah masuk Isya dan sudah waktunya tutup dulu. Ya, silakan kerjakan exploring mind mapping dengan logotype. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bye-bye. Saya tutup ya. Waalaikumsalam. Selamat